Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada para Bapak Ibu peserta BRI Group Economic Forum yang berbahagia pada siang hari ini. Sebelumnya, atas nama panitia saya ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan dimulainya sesi panel diskusi dua ini karena ada kesulitan teknis di bagian audio. Namun senang sekali kita semua dapat bertemu pada rangkaian event virtual gathering dengan tema Indonesia Economic Recovery Opportunities in the Time of Pandemic yang diselenggarakan oleh BRI Group, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk bersama PT Dana Reksa Investment Management dan PT BRI Dana Reksa Sekuritas. Dalam diskusi panel Financial Institution bersama saya Frida Litwina yang akan memandu jalannya sesi panel diskusi berikut. Namun sebelum kita mulai, mari kita dengarkan bersama sambutan atau greeting dari Ibu Listiriani Dewayanti, SEVP Treasury and Global Services PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Bapak Raden Pardede, kemudian Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Ibu Lana Sulistianingsih, kedengeran nggak sih? Direktur Utama Bursa Efek Bapak Inarno. Saya sudah persilakan Ibu Listiari tadi. Jayadi, Presiden Representatif for Indonesia IMF Mr. James P. Walsh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan dan curahan nikmat kepada kita semua, karena atas kebesaran dan izinnya Allah pada hari ini kita semua bertemu walaupun secara virtual pada momen yang berbahagia ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan para peserta yang hadir pada hari ini dalam acara BRI Economic Forum, BRI Group Economic Forum 2021 yang bertema Indonesia Economic Recovery Opportunities in the Time of Pandemic dalam sesi diskusi panel yang bertema Indonesia Financial Resilience. Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar yang kami hormati, pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah mempengaruhi perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2020 yang awalnya oleh IMF diproyeksikan pada level 3,3%, proyeksi ini kemudian direvisi menjadi 4,9% sebagai respon dari turunnya aktivitas ekonomi dunia pada masa pandemi. Resesi yang dialami secara global tentunya juga berdampak terhadap Indonesia. IMF memprediksi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 akan membaik secara gradual di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 diproyeksikan pada level 5,4% dengan asumsi bahwa pandemi berhasil ditangani, which is still not too clear yet. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2021 pada level 4% hingga 5%, tumbuh positif jika dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 pada level minus 2,2% hingga minus 1,7%. Proyeksi ini didasari pada perkiraan pemulihan ekonomi global serta peningkatan konsumsi domestik dan investasi. Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar yang kami hormati,
Tantangan perekonomian memang sangat kompleks, namun dalam setiap kondisi pasti terdapat peluang bagi kita semua. Dalam kondisi ketidakpastian pada era pandemi ini, sangat diperlukan kolaborasi antar pelaku pasar, khususnya industri perbankan dan institusi keuangan dalam mendukung pendalaman pasar keuangan Indonesia. Pasar keuangan yang dalam, liquid, dan inklusif akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang dapat meredam tekanan atau shock bila terjadi gejolak di pasar keuangan. Saat ini, BRI merupakan salah satu most active dealer dalam perdagangan surat berharga negara di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari beberapa penghargaan yang telah diterima BRI dari Kementerian Keuangan. Perlu kami sampaikan bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini BRI selalu menjadi the best primary dealer di Indonesia, baik dalam perdagangan surat berharga negara, pasar primer maupun pasar sekunder. Alhamdulillah, pada tahun 2020 ini kerjasama antara BRI dengan para nasabah mengalami peningkatan di berbagai lini bisnis dan instrumen. Pada tahun 2020, volume transaksi marketable securities khusus dengan nasabah financial institution tumbuh sebesar 178% secara year on year. Saat ini, BRI juga berpengalaman melayani produk lainnya seperti pelayanan bank custodian. Pada tahun 2020, aset kelolaan bank custodian BRI sebesar 440 triliun rupiah atau mampu tumbuh sebesar 14,3% di saat secara industri nasional justru pertumbuhannya menurun sebesar 10%. Hingga saat ini, share total bank custodian BRI terhadap nasional adalah sebesar 15%. Pada akhir tahun 2018 lalu, dengan bergabungnya Dana Reksa Sekuritas dan porsi kepemilikan pada Dana Reksa Investment Management semakin memperkuat positioning BRI Group sebagai one-stop financial solution bagi para nasabah. Bapak Ibu narasumber dan peserta webinar yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah atas kepercayaan yang diberikan kepada BRI Group dalam setiap aspek bisnis hingga terjalin kerjasama yang sangat baik. Dan tentunya kami mengharapkan kerjasama yang sudah baik ini dapat ditingkatkan ke depannya untuk kita bersama-sama membangun kolaborasi yang kuat dalam era pandemi ini serta setelah pandemi. Demikian, akhir kata kami menyampaikan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan kali ini. Dan marilah kita juga berdoa semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhoi setiap usaha yang kita lakukan sehingga dapat memberikan hal yang terbaik dan penuh manfaat bagi bangsa dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Listiarini Dewa Janti atas sambutannya. Ya, selanjutnya mari kita mulai sesi panel diskusi financial institution. Sebelumnya saya akan menyapa dan juga memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Raden Pardede, Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi. Dan juga selamat siang saya sampaikan kepada Ibu Lana Sulistianingsih, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, dan juga selamat siang kepada Bapak Inarno Jayadi, Direktur Utama Bursa Efek. Dan yang keempat, selamat siang atau good afternoon kepada Mr. James Walsh from IMF. Beliau adalah Senior Resident Representative. Baik, sekadar reminder saja dalam diskusi panel ini para narasumber akan secara bergantian memberikan pemaparannya dan durasi yang diberikan kepada masing-masing narasumber adalah 15 menit maksimum, sekitar 10 sampai 15 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan oleh para narasumber. Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat yang akan dibacakan pada akhir sesi pemaparan, serta bagi penanya terbaik akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp250.000. Dan kita akan langsung saja mulai diskusi panel ini kepada Bapak Raden Pardede.
Saya persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Frida Litwina, dan demikian juga tadi terima kasih juga atas undangannya kepada kami oleh Ibu Listiarini Dewajanti dari Treasury dan Global Service. Dan tentu Bapak-bapak dan Ibu panelis, Ibu Lana dari LPS, kemudian Pak Inarno dari Bursa Efek, dan juga James Walsh, Senior Resident Representative from the IMF. Ya. Saya langsung saja presentasi pada siang hari ini. Saya diminta untuk memberikan gambaran sebetulnya tentang program ekonomi nasional, dalam hal ini pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan melalui perbankan. Dan tentu nanti di bagian akhir saya kaitkan dengan resilience dan bagaimana dampaknya kira-kira kepada perbankan nasional. Di slide berikutnya ini adalah kalau boleh kami gambarkan mengenai dinamika dari COVID-19 dan vaksinasi pemulihan ekonomi nasional ini terhadap bagaimana dampaknya terhadap pemulihan ekonomi nasional. Seperti yang kita tahu bahwa ternyata COVID-19 ini memberikan satu dampak yang sangat luar biasa kepada kesehatan, kemudian kepada ekonomi, dan selanjutnya bisa berdampak kepada sektor keuangan atau sistem keuangan. Kalau kita lihat bahwa sekarang ini pandemi ini itu sudah hampir 1 tahun lebih, ya. Jadi dan kita lihat sudah ada second wave, third wave, fourth wave. Jadi gelombang daripada COVID-19 ini pun sekarang ada di berbagai negara yang sudah fourth wave. Kita tidak pernah melihat ini secara jelas-jelas sekali first wave-nya sudah selesai atau tidak, ya. Dan pada saat yang sama di samping gelombang baru dari COVID-19 itu ada juga strain atau varian baru daripada COVID-19. Itu yang kita lihat sekarang. Nah, ada 3 respons dari pemerintah yang sekarang sedang dan sudah dilakukan sebagian, ya. Pertama adalah kita akan meneruskan pengendalian pandemi, termasuk intervensi non pharmaceutical, ya. Jadi yang non pharmaceutical interventions itu termasuk yang disebutkan PPKM yang sekarang masih berlangsung atau PSBB atau di berbagai negara yang disebutkan dengan lockdown. Kemudian ada 3T, yaitu treatment, kemudian kita lakukan isolasi, ya, dan testing, ya, testing, kemudian isolasi, ya. Kemudian 3M itu adalah protokol kesehatan yang semua kita sudah tahu, dan juga program justisi, ya, bagaimana supaya intervensi non pharmaceutical ini bisa efektif. Dan yang berikutnya adalah program vaksinasi. Ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita, programnya adalah yang pertama, yang di atas tadi. Ya. Yang kedua adalah simulasi fiskal, stimulasi fiskal, berupa bantuan sosial dan UMKM, dan kebijakan moneter yang longgar. Ini yang mungkin menjadi relevan terhadap pembicaraan kita atau topik kita pada siang hari ini. Tetapi di samping ini, supaya lengkap, ada juga sekarang program pemerintah mencoba mentransformasi ekonomi kita, melakukan deregulasi secara substansial, yaitu melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, di mana dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini akan lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih cepat semua urusan, ya, urusan dalam bisnis, urusan dalam investasi. Sekaligus kita lakukan, kita ambil peluang itu pada saat sekarang. Jadi 3 bagian besar inilah sebetulnya respon pemerintah sekarang ini terhadap pandemi COVID-19 ini. Kalau kita lihat di gambar ini, Ibu dan Bapak sekalian, yang merah itu adalah kurva COVID. Ya,
di mana kalau apa yang kita lakukan bulan Januari sekarang ini, kita mencoba sekarang ini melalui pembatasan kegiatan dengan operasi justisi, kita coba tekan ya infeksi daripada COVID ini, dan ini akan terus kita lakukan, kita tekan terus ya dengan intervensi non farmaceutical yang kami katakan tadi, dan pada saat yang sama kita mulai vaksinasi yang warna biru gelap itu ya, yang vaksinasi itu kita terus, dan akan semakin intensif nanti di kuartal kedua, kuartal ketiga, dan seterusnya kuartal keempat ya. Jadi itu akan cross nanti, artinya kita akan terus mencoba mengendalikan infeksi daripada COVID-19 atau penularan ini. Pada saat yang sama kita akan intensifkan vaksinasi. Di samping itu, seperti yang kami katakan tadi, di bawah itu adalah kurva pemulihan ekonomi yang warna kuning atau orange itu. Nah ini kita akan terus ya, jadi di samping tadi dari sisi intervensi di bidang kesehatan, maka kita akan lakukan juga intervensi dari sisi ekonomi. Dilakukan ya. Jadi saya tanya 1-2 pertanyaan. Ini yang kami sebutkan tadi, kita melakukan stimulasi fiskal dan juga kelonggaran di bidang moneter, di mana yang kita berikan bantuan paling banyak adalah kepada kelompok yang paling rentan. Kita tidak mungkin memberikan bantuan kepada seluruh rakyat Indonesia, tetapi kita akan prioritaskan kepada yang paling rentan di Republik ini. Ya, nanti kami akan bahas lebih lanjut mengenai ini. Dan pada saat yang sama, kalau kita lihat, kalau kita mau kembali kepada posisi pre-COVID yang di ujung sana, itu menjadi target kita yang kita harapkan di tahun 2022 atau 2023 nanti, maka harus ada booster ya. Booster itu baik dari sisi vaksinasi maupun booster yang membuat kita melakukan transformasi pada saat COVID-19 ini, krisis COVID-19 ini, kita melakukan transformasi ekonomi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Inilah garis besar sebetulnya dari persoalan identifikasi masalah dan juga respon pemerintah yang sekarang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Slide berikutnya, di slide berikutnya ini saya pikir Ibu dan Bapak sekalian sudah dipresentasikan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi pagi ini, dan juga mungkin oleh Kepala BKF ya. Ini adalah anggaran yang dibuat oleh pemerintah ya, kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, KL dan Pemda, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha. Di mana kalau kita lihat di tahun 2020 583 triliun. Kemudian di tahun 2021 direncanakan 403,9 triliun melalui APBN 2021, tapi diperkirakan akan jauh lebih besar dari sini lagi karena ada anggaran vaksinasi yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan semula. Di mana pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan gratis ya. Belanja vaksin sendiri diperkirakan antara 65 sampai dengan 70 triliun sendiri itu. Kemudian perlindungan sosial juga mungkin akan ditambah ya, dan demikian juga dukungan UMKM. Kenapa seperti itu? Karena pada saat kita membuat APBN 2021 ini diperkirakan semula bahwa vaksinasi itu bisa dilakukan lebih cepat ya. Dan pada saat yang sama pandemi ternyata tidak seperti itu ya, dinamikanya berbeda. Demikian juga tadi vaksinasi itu dinamikanya berbeda, sehingga akan ada kemungkinan penambahan daripada APBN belanja ini. Dengan catatan bahwa diharapkan tidak terjadi kenaikan dari sisi defisitnya. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah refocusing dan juga realokasi daripada belanja. Jadi harapan kita defisit tidak akan naik dari yang diperkirakan semula. Berikutnya saya masuk kepada evaluasi dan tantangan karena saya diminta saya menyesuaikan diri dengan permintaan dari panitia ini. Seperti yang kami sebutkan tadi, ini adalah usaha yang paling masif ya,
Jadi dari sisi social safety net ini yang paling masif dalam sejarah kita, ya, dan diberikan kepada kelompok rentan, baik dari sisi nominalnya itu yang paling besar yang kita sudah lihat tadi 583 triliun yang sudah disalurkan, dan juga dari sisi jumlah orang yang ditolong. Jadi jumlah orang yang ditolong melalui sistem ini sekarang itu hampir 110 sampai 120 juta orang. Ini terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Jadi boleh dikatakan kaum yang paling rentan di Indonesia itu relatif ya tertolong dengan program yang dibuat oleh pemerintah ini. Dan sebagian dari ini, sebagian besar nantinya masih akan dilanjutkan lagi di tahun 2021. Tentu kita akan melihat dinamika daripada pandemi ini nanti dan juga bagaimana intensifikasi daripada vaksin ini ya dan juga ekstensifikasinya. Kalau kita bisa melakukan ini lebih cepat dan kita bisa mengendalikan virus ini lebih cepat, maka tentu bantuan sosial ini bisa dikurangi ya. Kemudian kami harus akui pada awalnya data kita masih semraut, belum begitu baik ya, karena seperti yang kami katakan tadi kita belum pernah mengalami krisis yang semasif ini. Kalau dulu kita punya pun itu belum akan sebanyak ini, sehingga cakupan bansos dulu masih relatif terbatas di awal tahun 2020 ya. Sementara jumlah penerima bantuan harus ditingkatkan ya. Karena jumlah yang terdampak pandemi COVID-19 ini demikian besarnya. Jadi ada proses belajar dengan learning curve yang tajam. Kita memperbaiki data, ya, kita menambah jumlah penerima bantuan, dan pada saat yang sama kita mencoba mengurangi atau menghindari terjadinya overlapping antara penerima bantuan sosial, ya. Serta harus dengan governance yang baik. Tentu kita tahu kalau kita dikasih uang semua akan menerima. Nah, ini yang kita coba bereskan. Jadi jangan yang tidak perlu juga menerima bantuan. Ya. Raden Pardede, mohon maaf, saya mau mengingatkan waktunya tinggal 4 menit lagi untuk Pak Raden menyelesaikan pemaparannya. Terima kasih, Pak. Kemudian data dari berbagai sumber itu kita kumpulkan, kita coba netkan, disaring, dan dengan pertanggungjawaban sampai kepada penerima bantuan itu. Itu yang kami sebutkan tadi melalui data digital perbankan. Jadi by name, by address. Ya, ini benar-benar dilihat dari sisi governance-nya. Oleh karena itu kita bekerja bersama-sama dengan BPKP, kemudian BPK, KPK juga ikut melakukan pemantauan terhadap ini semua. Pada saat yang sama, seperti yang kami katakan, terjadi kenaikan financial inclusion. Jadi semua dana disalurkan lewat perbankan. Dengan proses perbaikan data ini, ya, dan implementasi terus dilakukan, oleh karena itu kami yakin bahwa implementasi dari program ini melalui perbankan dan lembaga keuangan untuk tahun 2021 ini akan jauh lebih baik karena kita sudah melakukan perbaikan selama tahun 2020. Ini bagian terakhir dari presentasi saya. Slide berikutnya adalah bagaimana menurut kami keadaan perbankan yang sekarang ini. Saya agak lompat sedikit ini supaya ada relevansinya nanti yang mungkin direspons oleh teman-teman di perbankan, terutama mungkin Ibu Lana di sini ya. Kalau saya lihat bahwa sekarang ini likuiditas perbankan itu sangat baik, berlimpah malah, ya. Jadi, namun ada perbedaan antara bank berdasarkan buku. Ini yang perlu selalu kita lihat. Kita melihat besarannya, tapi perlu dilihat lagi berdasarkan buku dan juga lebih lanjut lagi bank demi bank mungkin akan berbeda. DPK meningkat, ya. Tabungan kelas menengah atas meningkat tajam akibat belanja mereka yang berkurang karena mereka kurang melakukan kegiatan. GWM turun, ya. Sementara terjadi pelunasan kredit terjadi, negatif growth rate. Jadi likuiditas berlimpah. Sementara kalau kita lihat kredit berkurang akibat permintaan sektor real yang lemah akibat dampak daripada COVID-19 itu. Demikian juga kredit modal kerja dan kredit investasi semua turun. Keadaan sektor real itu beragam, ya.
dan berpengaruh juga terhadap permintaan terhadap kredit. Demikian juga berpengaruh juga kepada kredit yang direstrukturisasi. Sementara itu kita lihat kenaikan loan at risk, NPL juga naik, ya mungkin belum begitu signifikan, tetapi LAR-nya sudah naik, kemungkinan bisa menjadi NPL nanti, disertai dengan kenaikan CKPN, ya sesuai dengan aturan OJK, namun tidak merata pada seluruh bank. Harus menjadi perhatian manakala aturan relaksasi OJK terhadap CKPN dan restrukturisasi selesai tahun depan. Jadi ini yang harus dilihat, NPL belum begitu terlihat, tapi begitu relaksasi selesai, ini bisa menjadi masalah. Di sisi lain, positifnya adalah bahwa CAR dari bank itu cukup tinggi. Dan LDR turun, loan to deposit ratio. Profit turun, namun masih lebih baik dari perkiraan semula. Yang perlu kami ingatkan di sini bahwa kinerja dari bank ini, keadaan dari perbankan, keadaan dari sistem keuangan kita ini tidak merata. Jadi bank by bank atau buku by buku mungkin sangat berbeda. Ini yang perlu dicermati. Oleh karena itu, KSSK dalam hal ini LPS, Kemenkeu, BI dan OJK harus antisipatif. Ya, itu mungkin yang bisa kami berikan. Kami nanti pada saat diskusi kami bisa diskusi lebih panjang lebar lagi. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih moderator. Kami kembalikan. Baik, Pak Raden Pardede, saya mau eksplor sedikit pemaparan dari Pak Raden, terutama tadi mengenai poin program vaksinasi. Itu adalah salah satu dari 3 respon pemerintah di step pertamanya meneruskan pengendalian termasuk non-pharmaceutical intervention ya Pak ya. Nah, masyarakat ini sekarang bertanya-tanya, program vaksinasi seperti apa yang dimiliki oleh pemerintah dan apakah dananya mencukupi dan sampai kapan program ini akan berlangsung sehingga seluruh masyarakat di Indonesia ini tervaksinasi Pak? Program vaksinasi ini menurut perintah Presiden harus selesai tahun ini. Jadi semula direncanakan dari angka yang ada mungkin sampai dengan awal tahun depan. Tetapi kemudian dipercepat. Nah, kalau dari sisi dananya pasti cukup. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan. Dan itu tidak ada pertanyaan harus cukup. Ya, oleh karena itu yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana mengimplementasikan agar vaksinasi ini bisa berjalan dengan efektif. Itu key-nya. Jadi dana ada, jangan khawatir. Makanya diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksinasi itu diberikan secara gratis. Kalaupun nanti ada vaksin mandiri, itu hanya tambahan saja menjadi pilihan untuk juga mempercepat terjadinya herd immunity. Demikian, Mbak. Bisa dikatakan bahwa salah satu persoalan yang menghambat di tahun 2020 lalu adalah masalah data ya Pak ya. Di tahun 2021 apa antisipasi dari Pak Raden ini terhadap penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional? Seperti yang kami sebutkan tadi, data yang kita peroleh, yang kita sudah lakukan perbaikan-perbaikan di tahun 2020, untuk tahun 2021, itu data-data itu sudah cukup baik. Ya, sudah cukup baik. Jadi kalau kita menyalurkan kepada penerima yang sama, seperti halnya menerima bantuan daripada pemerintah di tahun 2020, maka di tahun 2021 ini relatif penyaluran melalui data yang sama dan juga melalui perbankan itu akan jauh-jauh lebih lancar. Antisipasi persoalan lanjutan dari masalah data ini ya Pak ya? Ya, masalah itu akan tetap ada setiap saat ya. Oleh karena itu memang kita harapkan Satgas di sini, satuan tugas baik itu dari penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi nasional, tetap kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadi masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita secara responsif untuk mengatasi masalah tersebut, ya. Dan kita membuka diri untuk mencoba menyelesaikan masalah itu dari waktu ke waktu.
upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi rongga bagi terjadinya korupsi, Pak? Karena dana yang dikelola di PEN ini sangat-sangat besar sekali. Ya, yang pertama kalau kita lihat pengalaman di tahun 2020, yang pertama kita kurangi seluruh belanja melalui barang. Karena di situ yang kita lihat ruang terjadinya korupsi yang disebutkan tadi, penyalahgunaan. Ya, jadi semuanya sekarang belanja ini dilakukan melalui tunai, yaitu melalui perbankan dan diberikan langsung kepada si penerima dengan alamat, ya, dan address yang jelas, dan juga dengan rekening perbankan. Jadi by name, by address dengan rekening perbankan. Dan ini pada saat yang sama kita libatkan sekarang Jaksa Agung, ya, Kejaksaan Agung, kemudian BPKP, bahkan KPK di belakangnya untuk melakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Tapi yang melekat sekarang adalah BPKP dan Kejaksaan Agung. Jadi kita menyadari bahwa governance ini harus diperbaiki dari waktu ke waktu, dan kita tahun 2021 ini semua bantuan semuanya akan dalam bentuk tunai, dan itu dilakukan melalui perbankan seperti yang kami sebutkan tadi.